Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Daruzatun. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Lembaga Perlindungan Anak di Indonesia. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia adalah organisasi penggiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta pengurusannya diresmikan dengan surat keputusan Kementerian Sosial. LPAI adalah lembaga yang bergiat dalam pemenuhan hak dan berfokus pada kepentingan terbaik anak. Lembaga ini aktif memperjuangkan dan mengedepankan hak anak dalam mendampingi kasus yang melibatkan anak. Kontribusi LPAI adalah berupa pendampingan, advokasi, monitoring, dan evaluasi dengan berkoordinasi dengan mitra yang terbesar di daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten se-Indonesia. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia antara lain yang pertama itu ada polisi. Polisi adalah salah satu aparat negara yang bertugas menjaga keamanan dan melindungi masyarakat. Pada tahun 2002, Polri telah ditetapkan sebagai lembaga yang memberikan hak asasi manusia kepada rakyat Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum. Masalah perlindungan anak telah menjadi isu nasional yang perlu ditangani lebih serius karena bentuk-bentuk pelanggaran dalam kekerasan terhadap anak masih sangat tinggi. Kebijakan perlindungan terhadap anak telah banyak disusun. Hal ini menandakan bahwa perhatian pemerintah terhadap masalah ini relatif tinggi. Beberapa kebijakan terkait perlindungan anak diantaranya, yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Dasar tersebut secara tegas mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak untuk anak-anak. Yang kedua ada pasal 28B ayat 2 yang menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun poin 3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Indonesia telah pula meratifikasi Convention of the Rights of Child Compensation. Untuk lebih fokus mengenai masalah anak, polisi membentuk unit pelayanan dan perlindungan anak (VPA). Unit ini khusus untuk menangani korban kekerasan dan seksual terhadap anak dan perempuan. Kasus ini tidak bisa ditangani dengan unit-unit kepolisian yang lain. Komnas Perlindungan Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bergerak untuk mengupayakan dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan mengurus perlindungan anak secara independen. Komnas Perempuan adalah lembaga negara independen di Indonesia yang berfungsi menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia. Tujuan Komnas Perempuan yang pertama itu menciptakan kondisi yang kondusif, yang kedua meningkatkan dan mengembangkan upaya penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga independen yang menangani perlindungan anak. Terdapat beberapa aspek hak anak yang harus dilindungi baik oleh pemerintah, negara, keluarga, lembaga sosial maupun orang tua. Yang pertama itu ada hak agama, hak kesehatan, hak pendidikan, hak sosial, dan hak perlindungan khusus. Di depan toko ini, polisi berjanji akan melakukan pengecekan terkait hal ini. Tindakan pelecehan seksual terjadi lagi. Kali ini korbannya adalah seorang anak perempuan.
Pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual yang tidak diinginkan, menyebabkan pelanggaran dan ketidaknyamanan, dan dapat dalam beberapa situasi berbahaya secara fisik dan mental. Korban dapat merasa terintimidasi, tidak nyaman, malu, atau terancam. Faktor terjadinya pelecehan seksual yang pertama itu kurangnya pengawasan dari orang tua. Tentu membiarkan anaknya ketika bermain. Mereka bebas tanpa arahan dan pengawasan. Yang kedua, masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa yang ia perbuat itu termasuk tindakan kekerasan atau kejahatan. Namun karena tidak menyadari bahwa pelaku itu menganggap hal tersebut sepele. Yang ketiga, faktor lainnya, pelaku tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka. Untuk bentuk perlindungan anak. Masalah anak memang bukan suatu masalah kecil, kan, tetapi anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan ini dipertegas lagi oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut. Yang pertama itu keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak. Yang kedua ada hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan. Yang ketiga ada sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi manusia, fundamental rights and freedom of child, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas dalam preseptif kenegaraan. Negara melindungi warga negara termasuk di dalamnya terhadap anak dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea kelima. Di dalamnya penjabaran bab 10A tentang hak asasi manusia khususnya untuk perlindungan terhadap anak. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun pasal pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP. Dalam hal terdapat bukti-bukti yang dirasa cukup, jaksa penuntut umum yang akan mengajukan dakwaannya terhadap pelaku pelecehan seksual di hadapan pengadilan. Dengan demikian, di Indonesia pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan, yakni pasal 289 hingga pasal 296 KUHP dengan ditetapkan memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindakan pidana masing-masing. Ini adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 yang terdapat pada pasal 64 ayat 3 bahwa anak sebagai korban mendapatkan yang pertama itu rehabilitas baik dalam lembaga maupun luar lembaga. Yang kedua upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi. Yang ketiga itu pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban, saksi ahli baik fisik, mental maupun sosial. Yang keempat ada pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan unsur-unsur dalam penegakan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Yang pertama itu ada pengadilan. Pengaturan mengenai badan pengadilan dalam sistem hukum dimaksudkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi tersenggelamnya negara hukum. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima pemeriksaan, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Yang kedua ada polisi. Di antara pekerja-pekerja penegak hukum, pekerja kepolisian adalah yang paling menarik. Hal tersebut menjadi menarik karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakikatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas kekurangan atau ada kesalahannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.